Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito usai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra. Diduga Ibtu Muhammad Idris melakukan pelanggaran prosedur penyelidikan dengan meminta uang damai ke Supriyani. Kini, Ibtu Muhammad Idris ditugaskan sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sem, mengaku belum dapat menyimpulkan pencopotan Ibtu Muhammad Idris berkaitan dengan upaya pemerasan. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Ia melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Kasus Guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Ibtu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka. Kades Wonuaraya, Rokiman diperiksa Propam Polda Sultra terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus penganiayaan siswa anak Aibda WH. Guru Supriyani yang berstatus terlapor enggan membayar uang damai sehingga proses mediasi gagal. Guru honorer berusia 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman mengaku membuat 2 video yang menjelaskan asal-usul uang damai 50 juta rupiah. Pada video pertama, Rokiman menyatakan permintaan uang damai keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun dalam video kedua, Rokiman membuat kesaksian dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai 50 juta rupiah. Dari 2 video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu. Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengaku lega dapat membeberkan fakta sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Pol. Susno Duaji, mengapresiasi pencopotan Ibtu Mi dari jabatan Kapolsek Baito, terkait permintaan uang damai di kasus Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, D. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi, sebab Ibtu Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi.
Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito usai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra. Diduga Ibtu Muhammad Idris melakukan pelanggaran prosedur penyelidikan dengan meminta uang damai ke Supriyani. Kini, Ibtu Muhammad Idris ditugaskan sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres, mengaku belum dapat menyimpulkan pencopotan Ibtu Muhammad Idris berkaitan dengan upaya pemerasan. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Ia melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Kasus Guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Ibtu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka. Kades Wonuaraya, Rokiman diperiksa Propam Polda Sultra terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus penganiayaan siswa anak Aibda WH. Guru Supriyani yang berstatus terlapor enggan membayar uang damai sehingga proses mediasi gagal.
Guru honorer berusia 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman mengaku membuat dua video yang menjelaskan asal-usul uang damai 50 juta rupiah. Pada video pertama, Rokiman menyatakan permintaan uang damai keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun dalam video kedua, Rokiman membuat kesaksian dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai 50 juta rupiah. Dari dua video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu. Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengaku lega dapat membeberkan fakta sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan. Pol. Susno 2J mengapresiasi pencopotan Ibtu Mi dari jabatan Kapolsek Baito terkait permintaan uang damai di kasus Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, D. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi, sebab Ibtu Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Download sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan, Susno 2J menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan jaksa penuntut umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024.
Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito usai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra. Diduga Ibtu Muhammad Idris melakukan pelanggaran prosedur penyelidikan dengan meminta uang damai ke Supriyani. Kini, Ibtu Muhammad Idris ditugaskan sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sem, mengaku belum dapat menyimpulkan pencopotan Ibtu Muhammad Idris berkaitan dengan upaya pemerasan. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Ia melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Kasus Guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Ibtu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga sangka. Kades Wonoaraya, Rokiman diperiksa Propam Polda Sultra terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus penganiayaan siswa anak Aibda WH. Guru Supriyani yang berstatus terlapor enggan membayar uang damai sehingga proses mediasi gagal. Guru honorer berusia 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman mengaku membuat 2 video yang menjelaskan asal-usul uang damai 50 juta rupiah. Pada video pertama, Rokiman menyatakan permintaan uang damai keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun dalam video kedua, Rokiman membuat kesaksian dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai 50 juta rupiah.
Dari dua video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu. Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengaku lega dapat membeberkan fakta sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan. Pol. Susno Duaji mengapresiasi pencopotan Ibtumi dari jabatan Kapolsek Baito terkait permintaan uang damai di kasus Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, D. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi, sebab Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan, Susno Duaji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan jaksa penuntut umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan,
dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledoi pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau bentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito usai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra. Diduga Ibtu Muhammad Idris melakukan pelanggaran prosedur penyelidikan dengan meminta uang damai ke Supriyani. Kini, Ibtu Muhammad Idris ditugaskan sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sem, mengaku belum dapat menyimpulkan pencopotan Ibtu Muhammad Idris berkaitan dengan upaya pemerasan. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Ia melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Kasus Guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Ibtu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka. Kades Wonwaraya, Rokiman diperiksa Propam Polda Sultra terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus penganiayaan siswa anak Aibda WH. Guru Supriyani yang berstatus terlapor enggan membayar uang damai sehingga proses mediasi gagal. Guru honorer berusia 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman mengaku membuat 2 video yang menjelaskan asal-usul uang damai 50 juta rupiah. Pada video pertama, Rokiman menyatakan permintaan uang damai keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun dalam video kedua, Rokiman membuat kesaksian dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai 50 juta rupiah. Dari 2 video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu. Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengaku lega dapat membeberkan fakta sebenarnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Pol. Susno 2J mengapresiasi pencopotan Ibtu Mi dari jabatan Kapolsek Baito terkait permintaan uang damai di kasus Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, D. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi, sebab Ibtu Mi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim Download Tribun X. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar.
Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito usai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra. Diduga Ibtu Muhammad Idris BPV Brisem, mengaku belum dapat menyimpulkan pencopotan Ibtu Muhammad Idris berkaitan dengan upaya pemerasan. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Ia melakukan serah terima jabatan, Sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Kasus Guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Ibtu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga Supriyani ditetapkan dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai 50 juta rupiah. Dari 2 video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu. Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengaku lega dapat membeberkan fakta sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.